Amsal 22 ayat 28, jangan Persoalan sengketa tanah memindahkan menurut batas pandangan tanah yang Alkitab. lama yang ditetapkan Kepada kita oleh semua, nenek moyang. hari-hari ini seluruh dunia masuk dalam sengketa tanah. Sengketa pertanahan seakan-akan berpindah pada pengacara atau berpindah pada kemenangan perkara, bahkan mengalami kemenangan seperti yang kita lihat pada hari ini. Lalu kita bagaimana sebagai orang Kristen menanggapinya sesuai dengan Alkitab? Persoalan sengketa tanah yang pertama akar masalahnya adalah hati yang ingin memiliki lebih atau ketamakan terhadap harta. Ini menjadi dasar banyak orang yang langsung menyinggung kepada kasus warisan. Alkitab berkata dalam Lukas 12 ayat 13-15, ketika seseorang berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Jawab Yesus, "Waspadalah kamu terhadap ketamakan." Jadi akar utama pertikaian, pertengkaran, perselisihan, bahkan pertengkaran yang ada pada hari ini adalah akar utama yang tamak akan harta, ketidakpuasan memiliki, tidak memiliki rasa bersyukur, bahkan tidak menikmati apa yang ada. Bahkan matanya ada di harta lebih daripada saudaranya sendiri, sehingga pertikaian kadang-kadang itu yang paling besar adalah pertikaian di tengah keluarga, orang-orang yang memiliki kekerabatan yang dulunya baik-baik sekarang tidak baik lagi, karena ada dasar utamanya mereka itu bertikai karena antara lebih dan kurang. Konflik pertanahan sudah terjadi sejak zaman dulu. Kita melihat Abraham dan Lot, mereka memiliki domba-domba dan kambing-kambing yang harus dipelihara, dan lembu sapi mereka mungkin yang dipelihara, sehingga terjadi pertikaian. Tetapi Abraham memilih damai dengan Lot. Bagaimana seorang Abraham sebenarnya yang memelihara Lot, keponakannya itu telah dibawa dari Ur Kasdim. Ketika sudah Abraham diberkati, maka dia memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih yang terbaik. Waktu itu Lot melayangkan matanya ke lembah, itu lembah Sodom dan Gomora itu yang nantinya dia akan jadi bupati di sana. Lot itu memilih di sana karena lahannya paling subur dan cocok untuk memelihara kambing dombanya. Lalu Abraham memberikan semua yang diminta oleh Lot itu sebagai keponakannya, dan Lot sangat sukses di sana sehingga dia menjadi bupati dari Sodom dan Gomora. Dan hari-hari itu, tetapi Tuhan bukan berarti tidak memberkati Abraham ketika dia berada di padang yang tidak subur, tapi Abraham juga semakin diberkati. Bahkan nantinya dalam kisah Sodom dan Gomora, malah Abraham berdoa dan bersyafaat terhadap Lot, dan Lot diselamatkan oleh Abraham. Itu salah satu pilihan memilih damai. Abraham memilih damai dan memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih yang terbaik, dan Lot memilih lembah sebagai tempat dia. Tapi nantinya dia juga akan meninggalkan itu karena di sana justru berkat membawa sodomi, bahkan istrinya menjadi tiang garam, itu Lot. Tapi Abraham memilih berkat karena dia tahu di tempat kering pun dia tak akan Tuhan berkati. Lalu yang kedua kasusnya adalah Esau dan Yakub. Itu warisan tambah hati yang luka, di mana Yakub mencuri berkatnya abangnya, kakaknya Esau. Yakub sampai hari ini berkisah Timur Tengah itu karena perbuatan hak kesulungan yang telah dibuat oleh Yakub, sehingga seluruh keturunan Esau di bawah kekuasaan daripada Yakub. Dan hari ini pertempuran itu sampai hari ini Israel bertempur terus dengan sekitarnya, dan itu perebutan wilayah. Itu karena perebutan hak sulung. Jadi Israel dan seluruh negara-negara sekitarnya itu dimulai daripada pertikaian warisan dan hati yang terluka di masa Esau dan Yakub. Dan Yakub telah mencuri hak kesulungan, walaupun itu sudah dibuatkan, tetapi itu berdampak sampai hari ini. Terus yang paling nyata adalah Nabot dan Raja Ahab. Bagaimana waktu itu Raja Ahab mengingini kebun anggurnya Nabot. Kebun anggur Nabot ini sangat bagus dan itu hasil warisan, dan Tuhan sangat menghargai warisan. Pada waktu itu ketika Nabot menawarkan untuk membeli kebun anggurnya Nabot, Nabot menolak Raja Ahab. Lalu Raja Ahab memfitnah kalau Nabot itu menantang raja
dan membunuhnya. Tetapi di mata Tuhan itu adalah kejahatan yang besar, sehingga Raja Ahab dihukum Tuhan, dan kita tahu kalau anjing-anjing menjilat darahnya. Raja Ahab juga mati. Lalu pelajaran keras, Tuhan itu membela hak-hak orang benar, seperti Nabot yang tidak menjual hak warisannya. Keadilan dalam Alkitab itu hak waris, itu jelas dan tidak boleh dirampas. Tuhan adil dan tidak kacau. Tuhan membela hak waris, walaupun si pewaris misalnya tidak memiliki surat atau segala macam, tetapi Tuhan maha melihat. Dan Tuhan tahu kalau tanda tangan misalnya dalam warisan dipalsukan. Tuhan juga tahu apa yang dilakukan atau melalui pengacara-pengacara yang besar. Tuhan tahu kalau itu pencurian, pengambil alihan, menggeser sebatas tanah. Tuhan tahu semuanya. Mika 2:1-2 berkata, mereka merampas ladang-ladang. Tuhan mengecap orang yang mengambil tanah orang lain dengan mengandalkan kekuasaannya. Ada orang supaya menang perkara, dia karena keluarga bupati atau keluarga presiden, dia itu menangkan perkara. Tapi Tuhan yang ada di surga itu melihat orang yang melakukan hal itu, mengandalkan kekuasaan untuk merebut hak milik orang lain. Amsal 22:28 berkata, janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama. Artinya batas-batas tanah yang lama yang sudah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu itu tidak boleh kita pindah-pindahkan. Kekuasaan itu Tuhan lihat, semuanya itu Tuhan lihat. Ini berbicara tentang batas warisan yang harus kita hormati. Tuhan saja menghormati batas-batas warisan yang sudah disepakati dengan badan atau perjanjian. Dalam bahasa Batak itu badan, dalam bahasa Indonesia perjanjian, yang sudah dibuat perjanjian oleh nenek moyang atau keluarga-keluarga terdahulu atau kakek buyut kita yang sudah melakukan itu. Dan jangan curang dalam pembagian warisan. Tuhan sangat melihat kecurangan. Misalnya karena kita lebih berkuasa, kita menindas orang-orang lemah, itu Tuhan sangat anti dengan itu. Jadi lebih baik rugi daripada berdosa. Sebenarnya biarlah kurang sedikit dari yang kita punya, masalah kita tidak berlaku jahat di mata Tuhan. 1 Korintus 6:7 berkata, apakah kamu tidak lebih baik rugi daripada engkau jadi berdosa di hadapan Tuhan. Ini memang sangat radikal, dan kerajaan Allah, di mata kerajaan Allah itu beda. Di mata kerajaan dunia menang perkara dalam pengadilan MA, MK itu yang paling hebat. Tapi di hadapan Tuhan menang perkara bukanlah menang di hadapan Tuhan, tapi orang yang banyak mengalah, bahkan banyak ditipu. Tuhan memperhatikan hati yang benar lebih baik daripada banyak harta. Jadi orang yang mewarisi banyak harta tetapi tidak benar, dia akan dicela turun-temurun. Tapi orang benar, yang benar hatinya, akan diingat kebaikannya seumur hidup. Jadi kesimpulan tajamnya begini, konflik tanah antar saudara bukanlah kehendak Tuhan, tidak membawa berkah, bisa mendatangkan hukuman jika tidak adil. Di dalam keluarga, jika ada pembagian antar saudara, jika tidak adil pembagian ini, jika ada konflik-konflik atau permusuhan, pertikaian, perkelahian, itu bukanlah kehendak Tuhan dan tidak akan membawa berkat terhadap keluarga yang berebut, atau keluarga yang menjolimi, atau keluarga yang tidak ada menindas orang lemah. Mungkin karena dia itu lemah dalam surat-surat, lemah dalam pengetahuan, dia menindas dan mengambil hak orang lain. Itu bisa membuat Tuhan murka. Jadi karena itu Tuhan membela keadilan, menghormati warisan, dan Tuhan menghargai damai daripada harta. Jadi orang yang bersikap damai itu sangat dihormati Tuhan. Orang yang mau bertindak dalam keadilan itu sangat dihormati Tuhan. Arahannya adalah berjuanglah hidup benar, adil dan jujur, mencari damai seperti Abraham. Bahkan jika memungkinkan melepas demi Tuhan, itu lebih terpenting. Makanya jika seorang ingin menampar pipi kananmu, kasih juga pipi kiri. Itu artinya jika engkau memiliki 2 helai baju, berikan helai baju.
jika dia menghendakinya. Artinya kasih itu dalam pembagian harta warisan itu harus kita ingat. Ada Tuhan, walaupun kau punya pengacara, engkau punya pejabat, engkau punya lembaga-lembaga yang membela engkau, tapi jika yang kau perjuangkan adalah ketidakadilan dengan menindas orang lemah, maka Tuhan yang menjadi lawanmu. Jika kau mau Tuhan kawanmu, berkawanlah dengan keadilan dan kebenaran dan kejujuran, junjunglah kebenaran.